Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal 5 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445. Kalau dipedomani kalender Arab Saudi, ya sama dengan tanggal 5 ya. Sekarang tanggal 5 hari Rabu bertepatan dengan 29 Zulkaidah. Lalu dilihat pula kalender dari Muhammadiyah, dari Kementerian Agama atau kalender Bapak Ibu miliki, itu juga menampilkan tanggal 28 Zulkaidah. Jadi tanggal 29-nya besok ya. Nah, yang jadi soal adalah dengan memperhatikan kalender Arab Saudi dan jadwal manasik haji, rangkaian ibadah haji yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menyesuaikan dengan kalender Arab Saudi. Setelah saya perhatikan, Idul Adha-nya adalah hari Ahad tanggal 16 Juni. Sementara kalender kita Idul Adha hari Senin tanggal 17 Juni. Ini menggambarkan, ini menurut kalender saja dulu, Arab Saudi duluan Idul Adha-nya 1 hari ketimbang Indonesia. Mungkin tugas saya mengapa itu bisa terjadi. Mungkin di antara kita ada juga yang mengingat-ingat sekian tahun yang lalu kita masih berpuasa di Indonesia. Secara nasional masih puasa Ramadan. Tahu-tahu Arab Saudi sudah tarawih semalaman, besoknya Idul Fitri. Sehingga ada yang bertanya-tanya, kok bisa pula duluan Arab Saudi Idul Fitrinya, padahal Indonesia bagian barat 4 jam lebih duluan waktunya ketimbang Arab. Bahkan lebih dari itu, kita belum berpuasa Ramadan sama sekali, tahu-tahu Arab Saudi sudah tarawih dia, besoknya sudah puasa. Nah, timbul juga pertanyaan, kok bisa duluan Arab Saudi puasa Ramadannya sementara di Indonesia belum? Mestinya jangankan dahulu, ya sama. Kok bisa pula Arab Saudi duluan? Nah, sekarang itu pula dilihat, kalau ketetapan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah diputuskan dengan tegas, 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah sudah diputuskan tanggal 12 Januari yang lalu dalam bentuk maklumat pengumuman resmi. Pengumuman itu sampai sekarang tetap berlaku, tidak dicabut maksudnya. Jadi Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijjah itu hari Senin tanggal 17 Juni. Pemerintah kapan? Saya baru saja terima undangan untuk Ru'yatul Hilal hari Jumat besok. Ru'yatul Hilal nanti apakah bulan tampak atau tidak
Menteri Agama tentu mengumumkan hari Jumat besok malam, tanggal 1 Zulhijjah, apakah hari Sabtu atau hari Ahad ya. Nah, tentu ditunggu pengumuman. Tapi saya menduga kuat pemerintah akan mengumumkan tanggal 1 Zulhijjah 1445. Ini diduga kuat ya, karena harinya ada 2 malam lagi. Pemerintah akan mengumumkan 1 Zulhijjah itu hari Sabtu tanggal 8 Juni ini. Itu 1 Zulhijjah. Sementara Arab Saudi 1 Zulhijjahnya kalau menurut kalender ini adalah hari Jumat tanggal 1 Zulhijjahnya. Jadi duluan tanggal 1 Zulhijjahnya Jumat tanggal 7. Lalu di Indonesia tanggal 1 Zulhijjah Sabtu tanggal 8. Mengapa bisa begitu? Nah, mungkin ini izinkan saya dan doakan bisa menyampaikan ini. Pedoman ibadah haji itu berdasarkan penanggalan di bulan Zulhijjah itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Al-Baqarah 189. Soal penunjuk waktu, kapan tanggal 1 purnama akhir itu bisa dilihat tampilan bulan. Malam pertama rendah, tipis, besoknya lebih tinggi, lebih besar, sampai bulan purnama penuh. Sudah itu beransur-ansur tidak sempurna bulannya, kemudian mengecil seperti bulan sabit lagi. Nah, itu yang ditanya oleh orang Arab. Mengapa ada bulan seperti itu? Lalu sebenarnya itu adalah penunjuk waktu, mudah bagimu menghitung sudah tanggal berapa. Kenapa matahari tidak ditanya? Ya, matahari tidak perlu lagi ditanya. Sama saja besarnya, tanggal 1, tanggal 2, pertengahan bulan, matahari sebesar itu saja. Maka bulan yang menjadi pertanyaan. Lalu disebut dengan dan ibadah haji. Nah, jadi mengapa Arab Saudi kok duluan tanggal 1 Zulhijjah? Begini pahamnya. Hari Kamis besok, umur Zulkaidah ini sudah 29 hari. Sekarang kan 28. Besok 29 Zulkaidah. Besok saat matahari terbenam di Papua, di kota Sorong, di Maluku, maghrib masuk matahari terbenam. Bulan sabit tidak tampak. Dalam perhitungan tidak tampak karena dia di bawah ufuk. 1 jam lagi hari Kamis besok masuk pula maghrib di Indonesia bagian tengah, Sulawesi termasuk calon IKN ya, Kalimantan Timur. Maghrib masuk, hilal juga di bawah ufuk. 1 jam lagi maghrib masuk, Bengkulu, Padang, Aceh terakhir, ternyata hilal di bawah ufuk. Nah, kalau hilal di bawah ufuk disebut bulan tidak tampak, maka digenapkanlah bulan yang sedang berlangsung ini menjadi 30 hari. Maka hari Kamis besok, karena bulan seluruh Indonesia dari timur sampai ke barat tidak tampak waktu maghrib setempat, digenapkan umur bulan itu menjadi 30. Jadi Kamis besok adalah malam ke-30. Siang besoknya hari Jumat adalah tanggal 30 Zulkaidah. Jadi perhatikan kalender kita, 30 Zulkaidah hari Jumat.
Jumat besok, tanggal 7. Nah, sekarang sudah dapat kesimpulan bahwa di Indonesia umur Zulkaadah 30 hari. Kembali kita kepada maghrib hari Kamis besok. Waktu kita di Padang maghrib, matahari terbenam, hilal di bawah ufuk. 4 jam lagi maghrib masuk pula di Arab Saudi. Katakanlah di pantai Jeddah, matahari terbenam. Apa yang terjadi? Ternyata matahari terbenam, hilal atau bulan sabit sudah di atas ufuk. Bulan sudah tampak di sana. Jadi makin ke barat, makin berpotensi bulan lebih tinggi. Nah, karena bulan sudah di atas ufuk, untuk Arab Saudi, Kamis besok bukan malam ke-30, tapi malam pertama. Kan penanggalan itu dimulaikan malam. Jadi hari Kamis besok, menurut hitungan ini, bagi Arab Saudi sudah tanggal 1 Zulhijjah malamnya. Besoknya Jumat tanggal 7 disebut siang pertama Zulhijjah. Maka dalam kalender dituliskan untuk kalender Arab Saudi ini tanggal 1 Zulhijjahnya hari Jumat, tanggal 7 Juni. Sedangkan kita di Indonesia hari Jumat baru tanggal 30, menjadi tinggal tanggal 30, bukan tanggal 1, 30 Zulkaadah. Arab Saudi sudah 1 Zulhijjah. Nah, ini logikanya, walaupun kita duluan 4 jam ketimbang Arab Saudi, tapi untuk penanggalan baru tidak mesti yang di barat itu kemudian, bahkan cenderung lebih duluan. Tapi itu terjadi sesekali atau jarang. Makanya Bapak Ibu kalau diingat sekian tahun yang lalu pernah Arab Saudi duluan puasa Ramadan, kita belum di Indonesia. Pernah Arab Saudi duluan Idul Fitri, kita di Indonesia belum sama sekali. Sekarang tiba pula saatnya Idul Adha. Dalam hitungan ini ya, Arab Saudi duluan dia. Walaupun demikian, Arab Saudi juga kebiasaannya melihat bulan. Nah, kalau dalam hitungannya seperti yang saya gambarkan tadi, begitu hari Kamis besok maghrib masuk di Arab Saudi, tetap ru'yatul hilal di sana, dilihat bulan. Kalau tampak, pemerintah Arab Saudi menetapkan besoknya tanggal 1. Tapi kalau tidak tampak, sama dengan pemerintah Indonesia. Kalau tidak tampak, digenapkan pula Zulkaadah menjadi 30, maka berbedalah dengan kalendernya. Sementara kalendernya sudah menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Jumat. Kalau sekiranya pemerintah tetap mengumumkan tanggal 1 itu hari Jumat, dengan sendirinya berbedalah Idul Adha kita Indonesia dengan Arab Saudi. Duluan dia. Tapi kalau pemerintah hari Kamis malam sekitar jam 12 malam nanti, besok ya, sekarang kan hari Rabu. Besok bersabarlah. Tunggulah sampai jam 12 malam. Bagaimana Arab Saudi pengumumannya? 1 Zulhijjahnya apakah hari Jumat atau Sabtu? Kalau Sabtu kata pemerintah Arab Saudi sama Idul Adha kita dengan Arab Saudi. Tapi kalau tetap menurut kalender ini berbeda dengan Arab Saudi. Nah, lalu kalau berbeda ada kajian hukum fikih ibadah puasa. Soal kajian fikih Bapak Ibu boleh punya analisa masing-masing dari paham guru-guru yang brilian dalam menyampaikan, tentunya kita ikuti. Saya memberi pandangan begini. Orang bertanya, bagaimana dengan puasa 9 Zulhijjah? Kalau pemerintah tetap 1 Zulhijjahnya adalah hari Jumat tanggal 7, tentu wukuf di Arafah hari Sabtu tanggal 15 Juni. Tentu orang wukuf di Arafah hari Sabtu. Kita di Indonesia baru tanggal 8 Zulhijjah. Apakah kita puasa?
yang membiasakan puasa 9 Zulhijjah? Jawabannya tidak. Puasanya tetap besoknya hari Ahad. Karena tanggal 9 Zulhijjah yang mengambil faedah puasa 9 Zulhijjah nih, puasa 9 Zulhijjahnya hari Ahad untuk Indonesia. Sementara orang hari Ahad di Mekah sudah salat Idul Adha. Kita ditantangkan dengan haram berpuasa saat orang berhari raya. Iya, tapi di sana tanggal 10, kita di sini baru tanggal 9 Zulhijjah. Lalu puasa 9 Zulhijjah sudah lengket dalam pemikiran umat, saya menghormati itu, disebut puasa Arafah. Sebenarnya bukan puasa karena orang sedang wukuf di Arafah, tapi karena tanggal 9 Zulhijjah. Alasannya apa? Nabi ternyata sudah terbiasa berpuasa setiap tanggal 9 Zulhijjah di Madinah sebelum menunaikan ibadah haji. Begitu Nabi menunaikan ibadah haji, sampai pula lah saatnya berada di Arafah, keluarga dekat dan yang lainnya bertanya-tanya, tapi tidak ditanya langsung apakah Nabi puasa atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan itu, dihantarkanlah kepada Rasulullah susu dalam bejana, lalu Nabi minum. Terjawablah, oh ternyata Nabi tidak berpuasa. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang sedang wukuf tidak disunahkan berpuasa, tapi di luar wukuf artinya tidak menunaikan ibadah haji, sunnah berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi poin pertama apa? Bukan puasa karena orang sedang wukuf di Arafah, tapi karena tanggal 9. Nabi sudah terbiasa puasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Pemikiran berikutnya, ini sudah dibahas beberapa tahun yang lalu. Saya menumpang saja dari pembahasan itu dari majelis tarjih, bahwa puasa 9 Zulhijjah bukan karena orang sedang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah itu tengah hari lewat sedikit, maksudnya zuhur masuk. Disitulah bermula kegiatan wukuf sampai jelang matahari terbenam. Jadi puncak haji itu hanya setengah hari yang tidak boleh diwakilkan. Misalnya jamaah yang sedang di tanah suci, sedang sakit parah, tetap dibawa ke Padang Arafah walaupun agak beberapa menit dengan mobil perawatannya. Nanti dibawa lagi. Berbeda dengan melontar bisa diwakilkan. Tapi kalau umrah wukuf tidak. Nah, poinnya apa? Wukuf itu dimulai tengah hari lewat sedikit. Katakanlah jam 12 lewat beberapa menit. Begitu orang memulai wukuf di Arafah, di Padang sudah pukul berapa? Sudah lewat jam 4. Rata-rata yang salat berjamaah sudah selesai salat asar. Tidak ada puasa dimulai jam 4 sore. Kalau disebabkan puasa itu karena orang sedang wukuf di Arafah. Karena puasa itu dimulai dari subuh tadi. Sedangkan subuh kita di Padang, orang di Makkah masih larut malam. Orang mulai wukuf di Arafah, di Sulawesi hari sudah pukul 5 sore. Di Maluku apalagi di Papua lah jam 6 sore. Puasa apa dimulai pukul 6 sore? Kalau logikanya puasa karena orang wukuf di Arafah. Jadi jangan pula nanti terganggu kalau memang ia terjadi berbeda. Bapak Ibu mengambil faedah puasa 9 Zulhijjah, jangan pula nanti puasanya hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu bagi kita tanggal 8 baru. Sementara kita salat di sini salat Idul Adha maksudnya hari Senin. Hari Senin itulah tanggal 9 bagi kita. Jadi harus
Kalau hari ininya mengambil puasa 9 Zulhijjah, ya besoknya Idul Adha. Jangan lucu resmi. Puasa hari Sabtu tanggal 8 baru bagi kita karena hari itu orang wukuf di Arafah. Lalu salat Idul Adha-nya hari Senin. Jadi tidak ada titik temunya. Nah, tapi apapun pemahaman Bapak Ibu, tentu ya punya bacaan yang mendalam, diskusi yang bagus. Saya hanya coba analisa seperti itu supaya nanti bijak dalam menentukan pilihan. Tapi kalau ingin juga puasa, tetap pemerintah pada pengumumannya ini ingin juga puasa tanggal hari Sabtu tanggal 15 Juni misalnya. Sementara kita di sini di Padang baru tanggal 8 Zulhijjah. Jadi supaya dapat juga faedah karena orang wukuf di Arafah, caranya mudah. Boleh berangkat ke Mekah beberapa hari sebelumnya, pas nanti tanggal 9 di sana, walaupun tidak sedang wukuf, ambil faedah puasa hari Sabtunya. Karena berlakulah hukum tanggal di wilayah tersebut. Sedangkan kita di Indonesia baru tanggal 8. Jadi fokusnya itu saja ya Bapak Ibu. Tapi finalnya kita tunggu pengumuman pemerintah. Kalau dalam undangan yang saya terima tadi itu, hari Jumat baru melihat bulan di Taman Budaya lantai 4. Sedangkan kalau pemerintah, saya kira pemerintah Arab Saudi insya Allah besok jam 12 malam sudah ada ketetapan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau dilihat kalender jadwal dari pemerintah Kemenak menyusun rangkaian agenda perjalanan haji tahun ini, ya 10 Zulhijjahnya itu sama dengan ini, hari Ahad tanggal 16 Juli. Nah itu saja Bapak Ibu, saya sengaja sampaikan ini. Tentu dalam penyampaian ini belum ada kepuasan, akan ada keterangan-keterangan dari guru-guru kita yang lebih menguasai materi ini. Jadi ikuti terus pengajian kita di masjid ini atau melalui media yang lain. Demikian, terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.